Halo Sobat Pintar, masih ketemu lagi bareng gue Jagat Sidayoda. Apa kabarnya nih? Sekarang kita masih ada di acara Grebek Kuliner bareng Kredit Pintar. Ini tuh udah episode ketiga dan gue masih berada di kota Bandung. Gue masih pengen eksplorasi kota Bandung dan tentunya gue masih ditemenin sama teman gue yang satu ini. Yes! Yeay, ketemu lagi nih kita sekarang di Fir, Bandung. bener kata orang-orang. Nggak cukup satu hari buat eksplorasi kuliner ya khususnya Betul. di kota Bandung. Iya dong, karena Bandung itu surganya kuliner banget. Dari makanan berat, cemilan, segala macam tuh Bandung surganya ya kan. Ngomong-ngomong nih udah sore, enaknya kita kulineran apa? Ada nih, gue bakal ajak lo dan juga Sobat Pintar untuk datang ke tempat roti yang legend banget di Bandung. Roti. Penasaran nggak lo? Roti legend. Roti tapi udah legend. Cuma roti? Iya. Kok bisa legend? Pokoknya ada deh Bener ya? sesuatu. Ada. Enak, pasti. Enak dong. Yuk ikut gue yuk. Ayo Sobat Pintar, ikutin terus ya. Ya. Oh. Nah, jadi nih masuk ke sini nih tempatnya. Coba. Sebentar Fir, kok gue nggak yakin ya Fir? Lu tuh Ini, lo Fir, gue jauh-jauh loh dari Jakarta, oke. melewati ratusan kilometer di tol Cipularang. Oke. Kenapa lo bawa gue ke tempat-tempat yang kok gang-gang begini Fir? lu jangan meremehkan kota Bandung nih. Banyak banget ya tempat-tempat di Bandung itu yang hidden gems. Uish, Terus yang bener-bener kekiniannya. kayak gak kelihatan gitu kan, Bener. tapi ternyata wow gitu. Wow. Jadi meskipun nih sekarang kita melewati ya perjuangan sedikit lah ya, agak-agak kecil sempit gimana ini nggak gitu social kan distancing ya. banget ya kita ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, karena nanti nih tempatnya bakal langsung wow banget, lo pasti kaget sih. Oke, tempatnya. ini sih kalau udah jalan setapak, kita jalan agak di gang-gang gini, kalau tempatnya atau makanan yang nggak enak sih awas ya. Nggak mungkin dong, Oke. udah pokoknya pasti lo bakal suka banget sama makanannya ya kan. Nih udah mau nyampe nih. Nah, jadi ini nih namanya adalah Jalan Gempol. Ini rotinya itu yang legend itu adalah roti gempol. Tuh. gitu. Jadi ntar gue bakal kasih lihat ke lo roti legend di Bandung kayak gimana. Sekalian kita ngobrol-ngobrol juga dong sama pemiliknya. Oke, yang kenal aja. Lu nggak tahu gue kenal banget ke Bandung. Percaya kan? Langsung aja yuk. Tapi sekalian gue juga penasaran gimana Apa? sih tips sukses. Ini kan legend ya. Nah, Udah berapa puluh tahun, nah gue penasaran. Nanti ceritain ya, kasih tau ceritain ya. dong, Oke. pasti dong ya. Let's go. Yuk. Ini roti gempolnya. Penasaran kan? Iya. Nah, sini Gat, langsung Mana, aja mana, lu mana. pilih. Mas, kita pesan. Lu mau pesan apa? Lu yang harus coba. Ini terserah Mas aja. Boleh. Yang spesial Jadi lu mau apa? milih yang apa Mas yang spesial Mas? Telur keju boleh. Boleh. Paling sama yang manis. Manisnya apa aja? Ada coklat susu kacang. Oke. Coklat, susu kacang. Ini ada nanas, serikaya atau strawberry, itu bisa dipilih. Oke, menurut Mas apa? Kebanyakan coklat susu kacang. Boleh, langsung ikut aja. aja. Pokoknya semua terserah Mas, aku percaya. Pilihan kamu yang terbaik pokoknya. Enggak sekali sama minumnya. Oh, boleh. Apa Mas yang enak minumnya Ada Mas? susu murni, Mm-mm. kopi sama teh. Susu murni dong. Susu murni. Yang Bandung banget gitu. Iya, kan Bandung ya? banget. Tapi saya nggak mau terlalu manis. boleh. Karena hidup saya udah terlalu manis. Oh, Jadi wow, saya- indah Kira-kira. sekali. Dua dong. Dua. Sip. Langsung terima kasih ya Mas ya. Ya. Kita tungguin. Oke. Gimana? Lu udah penasaran banget gak sih setelah melewati gang-gang kecil gitu kan ya, yang mencurigakan. Nah, akhirnya udah duduk-duduk sekarang di sini udah pesen juga. Bener-bener. Terus tempatnya juga kayak vintage gitu ya. Kayak kita lihat nih rasanya bakal seperti apa, lo Penasaran pasti gua sama penasaran. rotinya. Nah, pas banget Panjang umur dateng. Nih, ini apa Mas? Yang manis. Oke, makasih yang manis buat aku loh. Makasih ya Mas. Udah manis Mas. Enggak tahu kan. Masnya nggak rela. Ini apa nih? Ini apa nih? Susu murni. Ini susu murni dingin. Rasa apa Mas? Itu yang plain. Yang plain. Iya. Oke, berarti ini roti yang manis, ini yang asin, Yang kopi. susu murni, dan ini adalah Donat keju. donat keju. Tahu nggak? Oh. Susu kalau nggak pakai es jadi apa? Apa tuh? Murni. Makasih ya Mas ya. Ya. Oke, Tapi sekarang kita bercanda cobain mulu. aja ya. Lo mau coba yang mana dulu? Yang ini dong, roti dong. Roti Pertama dulu kan? Legendnya roti. Iya, mau yang manis apa yang asin? Cobain yang manis dulu. Yang manis tuh nggak perlu nunjuk sini. Ini asin. Asin. Itu manis. Yang manis Gua ya? lupa, maaf. Satu ewang. Satu Ewang. Berarti Sunda banget ya kan? Ini kita makannya anggun li ya Sobat Pintar ya. Harus ya?
pakai kayak gini. Oke. Mari makan. Mari makan. Yuk. Masa nggak? Oh gila sih. Ini coklat strawberry bener ya? Lebih coklat. Jadi Luarnya luarnya lo bisa lihat kan kayak crunchy gitu, garing-garing tapi dalamnya lembut banget ya nggak? ini kok bisa gitu ya? Ini proses masaknya kali ya? Oke. Makanya. Dan gue suka karena dalamnya tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak nggak manis banget gitu loh, nggak bikin giung, ya kan? Giung coba jelasin ke sobat pintar, giung itu apa artinya? Giung itu kemanisan gitu, lo bahasa Sunda ya giung ya? Jadi perpaduan antara strawberry sama coklatnya pas gitu loh, nggak ada dominan strawberry, nggak ada dominan coklat. Menurut lo gimana? Seimbang sih, kayak yin Seimbang. dan yang. Jadi di lidah pun, ini gue yang mencoba untuk Kunyah dulu deh bro, kunyah dulu bro, kunyah dulu. Gue excited banget sama Saking enaknya ya. sobat pintar harus benar-benar nyobain. Jadi kan ada orang yang terlalu ke strawberry, ada yang terlalu ke coklat. Ini entah kenapa. Jadi rasanya tuh kita bisa menikmati keduanya, ya kan? Bener, strawberry-nya ada, terus juga coklatnya juga dapet gitu loh. Enak, Oke, enak. sekarang yang Asin ya? asin. Yang asin. Asinnya apa tadi? Telur. Telur, daging, keju. Ya, kakak ambil pak. Wah, coba kotek dikit. Wah, ini kayak di pelaminan nih. Oke. Wah, gede banget Wah, pak. jadi nggak Oke. cakep nih makan lo. Sobat pintar, Lo kita dulu deh. cobain yang asin. Oke. Gimana? Wah, Kenapa? Ekspresinya bisa kayak gitu, kenapa? gue ngebayangin tadi ketika gue jalan di gang sama lo yang gue kayak, hah, tempatnya kayak begini, tempatnya masuk gang. Ternyata rasanya nggak kalah dengan store-store atau kuliner-kuliner yang ada di jalan-jalan gede itu loh. Nah, justru biasanya nih, tempat-tempat yang tersembunyi itu justru yang punya rasa yang the best gitu kan. Apa kalau kata food blogger apa bahasanya? Hidden gem. Hidden gem gitu deh pokoknya. Hidden gem. Oke, jadi tersembunyi. Ya orang-orang tuh kayak, mana nih tempatnya nih, mana mana nih nih, gitu mana kan nih, ya. mana nih, Terus mana sempat nih, apa gitu. pasti kayak curiga dulu, dah masa sih tempatnya kayak gini. Underestimate gitu ya. Tapi Sobat ternyata- pintar, salah. Jangan kayak saya. Betul. Ya, Nah, mohon iya tuh. maaf, mohon maaf, Tadi kan mohon dia kayak masa sih Fir curiga gitu kan ya. Nah, ini udah langsung tahu kan rasanya gimana. maaf. Coba review terus saya makan. Jangan gitu dong, Pak. Jadi Bapak mau menikmati makanannya ya. Tapi lo lebih suka yang asin apa yang manis? To be honest, gue lebih suka yang asin. 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 Karena pribadi gue suka telur, Oke. gue suka daging, jadi gue lebih ke asin. Tapi surprisingly, yang manis itu juga nggak bikin gue nggak enak gitu. Jadi Nggak. tetap enak. Bisa gitu, nikmatin juga ya? maksudnya. Oke. Sekarang susu. Susu, mau cobanya? Bandung kalau nggak minum susu murni, Iya dong. Bandung dong. Ini kita kan minum lagi karena cuacanya juga lagi panas ya, jadi kita minum yang dingin. Tapi kalau misalnya Bandung kan adem, dingin, atau di daerah atas bisa juga kita pesan susu murni itu yang anget-anget gitu lah. Cheers dulu dong. Terus dulu, Cheers. Segar nggak sih? gila sih. Lu kalau misalnya minum ini ya, jadi netralin rasa nggak sih? Nah, makanya tepat kan gue tadi Iya. pesannya nggak yang manis. Bener. Jadi kayak misalnya kita mau menikmati dua-duanya kan ya. Kalau misalnya kita mau coba yang asin dulu, terus kita netralin dulu pakai susu murni, baru coba yang manis. Best nggak sih? Food blogger banget lu. Caranya iya gitu Bener-bener, kan. jadi gue banyak belajar di sini. Bener. Cara menikmati sebuah kuliner yang baik. Betul. Jadi netral dulu nih biar lidahnya tuh rasanya udah aman, biar kita coba ke makanan selanjutnya tuh udah enak banget gitu. Ini apa nih? Nah, sekarang tadi kan udah roti nih. Oke. Donatnya kita coba. Donatnya. Oke. Ya. Kelihatan ya dari awal aja lihat kejunya melimpah banget gak sih? Banyak Nggak pelit banget. gitu ya. Dan itu tebel-tebel cobain lagi ya. kejunya ya. Ya. Enak banget ya? Jadi bener kan donatnya tuh dalamnya lembut banget, terus kejunya tuh melimpah gitu kan. Dan nggak ya. lengket di dinding mulut. Biasa donat suka ada yang gitu kan. Iya. Pak, Bapak Sita ini nih. Wah, Owner yang gue tadi ceritain. Halo Pak, duduk Pak. wow, Silakan, Pak Pak, Sito. silakan. Silakan Pak. Oh. Aduh. Nah ini jadi yang tadi gue ceritain pemilik dari roti gempol ini ya Pak Wis itu ya. Pak by the way boleh diceritain gak sih Pak mungkin nih Jaga juga pengen tahu, Sobat Pintar juga pengen tahu sebenarnya roti gempol tuh awalnya gimana sih Pak? Sebenarnya mungkin dari
dulu juga kan ini rotinya nggak pakai pengawet gitu ya, Oke. nggak pakai pengawet. Cuma pertama kali buka kayaknya di Salatiga itu. Oh, di Salatiga. Oh, ternyata bukan asli Bandung, tapi Ya, Salatiga. Untuk awal banget ya? Ya, Tahun berapa, Pak? 158. 1958. Ya. Wah. 105 ya. 1958 ya, hampir 50-60 tahun ya, 60 Ya. tahun Bapak lebih saya loh. masih ABG waktu itu, Pak. Kayaknya ya. Udah 60 tahun berarti awalnya di Salatiga, terus di Bandung itu dari kapan? 1991 lah. Oh, 91, ya. 91. Mulai produk tapi masih manual waktu itu. Oh gitu. Oke. Itu memang awalnya langsung di Jalan Gempol atau di mana dulu, Pak? Cuma di Jalan Gempol sih nggak ada cabang lagi. Oke. Tapi aku penasaran deh, Pak. Ini tuh roti sama selainya bikin sendiri atau beli atau gimana? Rotinya ya bikin sendiri langsung dari Oh, sini. jadi semuanya bikin Ya. sendiri. Selai-selainya, mayonesnya atau apapun ya? Mayonesnya ya. Cuma kalau yang selainya itu beli di Oh, mungkin plastiknya kali beli ya. Oh iya, ya nggak mungkin bikin sendiri plastik. Tapi kebanyakan berarti produksi sendiri ya, rotinya pantesan. Rasa rotinya itu beda ya nggak Iya, sih? iya, iya. Ya kan, tapi kalau menurut Bapak nih, yang membedakan roti gempol ini sama roti gempol yang lain? Nah. Sama roti yang lain maksudnya, roti bakal yang lain? kalau mungkin sama yang lain juga mungkin hampir sama ya, cuman bedanya katanya struktur yang dari dalamnya lebih lembut gitu. Tekstur Ya. dari Ya. dalamnya. Ya betul. Betul. Ya. Terus juga nanti Dan rasanya mungkin. rasanya. Ya. Saya tadi cobain yang asin ya, mayonesnya tuh, Pak. Ya. Itu ada Ya. resep khusus kayaknya ya? Ada, Nggak ya. boleh di-share ya kayaknya ya? Saya mau tahu dong, Pak. Kayaknya nggak boleh. Boleh, bisa kali. WA ya, Pak. Asia negara, bos. Janganlah. Jadi yang ciri khasnya tuh di mayonesnya ya, Pak, Mayones yang ya, sendiri sama rotinya, Gat. Karena bikin sendiri kan rotinya ya. Maksudnya emang di sini bikinnya atau ada pabriknya? Roti maksudnya atau? Iya, roti-roti. Iya, cuma di sini aja dia. Di sini aja? Iya, sini. Oh, sehari bisa dapat istilahnya berapa orderan gitu, Pak? Tergantung kalau misalkan hari-hari biasa mungkin agak berkurang sedikit, kecuali kalau weekend kan biasanya suka penuh di sini. Kira-kira kalau sehari biasa berapa kurang lebih? Ada Mungkin sampai bisa- 100-200? Bisa ada 200. 300-an lebih Iya, ya, 300, kurang lebih 300 segitu, roti ya. terjual di hari biasa. Hari weekend gitu. Tuh weekend luar biasa ya. Apalagi sekarang udah musim ojek online ya? Iya. Jadi udah gampang untuk order-order kayak gitu ya? Ih, menarik banget. Nah, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka sih dari jam waktu kemarin atau sekarang ini? Yang kemarin? Kemarin waktu Sebelum ada pandemi COVID ya? kan, Ah, oke, pandemi sebelum kan pandemi. jam 7 sampai jam 5. Oke, Ya, kalau sekarang? udah normal lagi sampai jam 9. 9 malam ya. Iya. Dari jam 7 pagi. Sampai jam 9. Jadi dari sarapan tuh bisa ya kan, jam 7 Ya. habis sepedahan, olahraga, Iya, ya kalau betul. sarapan ke sini bisa. Banyak Makan nih yang siang. dari biasanya bawa sepeda ke sini kan Oh kumpul-kumpul. iya, tim goes Nice. gitu ya kan. Tapi emang roti itu bisa dimakan segala jam sih ya, Nah, nggak kapan aja. mesti harus malam juga enak, siang, pagi. Gitu. Tapi Pak, kalau kita flashback lagi ke dulu-dulu gitu ya, awal mulanya Bapak bikin roti gempol ini kayak gimana sih? Apakah modal sendiri atau mungkin minjem dulu modalnya atau gimana? Ya sebenarnya masih kecil-kecil gitu ya, jadi bisa ada bantuan juga kan, pinjam ya, maksudnya Pinjam pinjam juga. modal juga. Pinjam ya. Iya. Minjem juga ya modal Iya. awal ya. Oke. Itu dari awal memang udah idenya ke roti itu kenapa Pak? Sebenarnya sih apa, maksudnya mungkin dari tugas dari si ibu yang punya ini, biar maksudnya sejarahnya nggak hilang gitu maksudnya. Oke, tetap otentik jadi diteruskan ya. Jadi Diteruskan, bener-bener ya. resepnya itu udah dari Iya. turun temurun ya. Ya betul. Namanya menjalani sebuah usaha itu kan perlu persistensi, terus konsisten dan lain sebagainya. Ada nggak momen-momen yang memang wah ini nggak bisa dilupain nih momen-momen dalam membangun bisnis kopi ini, roti ini? Dari bahannya juga kayaknya ya. Oke. Soalnya bahannya si ibu udah pertama kali apa itu namanya, bahan bakunya kan nggak mau dirubah si ibunya. Jadi Oke. sejenis rasanya kan nggak akan pasti akan berubah maksudnya. Oke. Dari bahan rasa mentega, terus yang lainnya terigu kayak Dan gitu. itu kadang menjadi kendala ya? Iya, Karena sulit kadang-kadang. sulit bahan baku kali ya? Betul. si ibunya maksudnya gitu. Karena kan bahan bakunya bener-bener harus sama yang dari dulu gitu Iya. kan ya, mungkin kayak kemarin-kemarin pas Covid susah juga cari bahan bakunya segala macam itu bisa jadi kendala juga gitu ya. Oke. Terus solusinya gimana, Pak? Kebetulan kalau yang kayak mentega gitu sih selalu ada sih maksudnya gitu. Kalau ada. Kecuali kalau yang lainnya ya bisa diganti yang lain, tapi
nggak langsung semuanya ganti, jadi sedikit nanti balik lagi ke situ ke bahan yang awal. Oh, untuk kendala-kendala lain Pak, kayak misalnya ya namanya kita usaha ya Pak ya, ada naik ada turun. Nah Ya. itu gimana Pak? Bisa ceritain nggak zaman dulunya? Kadang sepi waktu pandemi nih terutama. Iya, Nah ada gimana sih. tuh Pak? Ya gimana ya, jadi dijalanin aja ya. Pasti ke waktu pandemi kan memang kerasa pisan sih Nah, sepinya itu gimana ya. tuh, Pak? Ngomong-ngomong soal menu favorit nih, Ya. favoritnya apa aja sih sebenarnya di sini? Kalau yang Nah, ini favorit, yang roti daging, bakarnya ya daging, telur, keju biasanya paling banyak dipesan. Itu benar tadi kita coba, kan? Iya, rekomen ya. Terus yang manisnya Yang apa? manisnya biasanya coklat, susu, kacang. Kita udah coba juga. Kacang. Iya, Oke, itu oke. paling banyak dipesan sih. Oke. Ini donat juga termasuk yang Ya donat itu donat zaman dulu juga, donat kentang soalnya. Iya benar-benar. Iya. Tipsnya apa sih Pak? Bisa istilahnya dari tahun 1991 lah ya kalau di Bandungnya ya, di Jalan Gempol ini. Sekarang tahun berapa? 2022. Puluhan tahun Pak. Gimana Pak tipsnya? Bagi-bagi dong Pak, share ke Sobat Pintar Pak. Saya kan sama yang kerja juga kan saling percaya aja maksudnya gitu. Kerja Ya. sama tim yang Ya, baik, betul, tetap harus gitu. ya. Saling percaya terhadap Ya. sesama Ya, betul. karyawan. Terus apa lagi Pak? Misalkan ada kenaikan harga kan nggak langsung naik kan bisa ditahan dulu maksudnya gitu. Oh, ada strateginya. Ada Ya, strateginya, harga juga terjangkau kan. Iya, 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 Jadi pasti. memang orang-orang juga kesini tuh nggak, duh kemahalan nih atau duh kok murah banget, nggak Iya, gitu. Tapi benar-benar ada strategi juga ya Pak ya. Harga kaki 5 rasa bintang 5 ya Pak? Wah luar biasa Pak. Iya, terus apa lagi Pak? Ada tips lain nggak Pak? Rasa Apa mungkin ya? mungkin dari rasa juga ya. Iya, Ya, mempertahankan rasanya- yang tadi ya, cita mempertahankan rasa itu. Konsisten dari awal sampai akhir sampai sekarang tuh rasanya tetap sama, bahan bakunya tetap sama Iya, gitu. jadi nggak Ya kan? bisa ngubah-ubah dulu dari olahannya itu juga maksudnya. Dari awal itu memang harus benar-benar ya udah konsisten kita sama usaha kita gitu loh, ya kan. Oke. Seru. Pak, Bapak kan udah jualan roti lama ya Pak? Bapak tahu nggak roti yang bisa nyanyi Pak? Aduh, ada lagi nih Pak. Ah, Tebak-tebakan Bapak puluhan tahun jual roti, Nah. masa nggak tahu roti yang bisa nyanyi Pak? Roti yang bisa nyanyi Pak. Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Apa jawabannya? Roti yang bisa nyanyi Pak? Apa? Roti kus endang. Wah, happy. Aduh. Oke. Makasih banyak loh Pak, udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita, juga udah kasih inspirasi juga. Iya, iya. Oh ya, oh lagi rame ya Pak ya? Iya. Oke, Iya, terima kasih makasih, banyak ya Pak. Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Iya, iya. Seru banget tadi ya Fir, ngobrolan kita sama pemilik dari roti roti gempol ini. Kita jadi tahu banyak ya konsistensi mereka dalam bisnis kuliner ini. Betul, karena kan kalau misalnya sekarang nih kalau kita ngomongin bisnis tuh kan kayak orang-orang banyak juga ya yang pengen bisnis gitu kan. Terus juga pengusaha sukses tuh juga sekarang gimana sih caranya? Pada pengen kan jadi pengusaha Iyalah. sukses gitu kan. Gue juga pengen. Lu pengen kan? Sama, gue juga nih kayak daripada gue review makanan doang gitu. Kadang-kadang gue pengen juga bikin usaha, pengen bikin bisnis juga gitu kan. Dan rata-rata nih kata di Pak Wasito, awal mulanya tuh modalnya dari pinjeman. Iya nggak sih? Iya. Beberapa ya, atau hampir semua. Banyak juga Iya. kan yang mungkin kita nggak punya modal terus kayak Nggak aduh semua, benar. pengen bikin usaha ya udah akhirnya pinjaman online gitu kan. Iya, pinjaman modal usaha. Betul, tapi lo punya tips gak sih kayak gimana nih caranya supaya kita tahu pinjaman modal usaha yang aman, terpercaya, terus yang udah oke banget Masih gitu? nggak tahu hari Gak gini. tahu gue. Serius? Makanya gue tanya sama lu. Aduh, jadi sebenarnya pinjaman modal usaha itu gampang banget di era 4.0. Wih, high tech dong. Iya, bener. Udah banyak banget. Salah satunya yang paling lo bisa tahu bahwa pinjaman ini secure buat lo, aman buat lo, nyaman buat lo. Itu cuma satu. Apa tuh? Kredit pintar. Oh, kredit pintar. Kenapa kredit pintar? Karena pertanyaan lo tadi itu sangat relate dengan apa yang sudah kredit pintar lakukan selama ini. Oke. Pinjaman, tipsnya ya, cara lo biar tahu bahwa pinjaman modal usaha itu baik dan juga aman. Satu, lo harus lihat bahwa ini sudah diawasi dan sudah berizin dari OJK. Oke, Itu dari sangat OJK penting. ya? Itu modal dasar, istilah itu pondasi awal sudah diawasi dan juga berizin oleh OJK. Benar. Itu Terus baru terus satu. terus. Yang kedua, jadi kalau misalnya lo lihat atau lo download aplikasi kredit pintar, itu lo harus lihat berapa orang yang sudah download. Ah, oke. Lihat dulu nih, misalnya lo lagi lihat-lihat apa ya peminjaman yang bisa aman buat lo, lo coba lihat ini belum yang download. Banyak nggak gitu kan, berapa banyak? Karena lo tahu kredit pintar itu udah lebih dari 20 juta. 20 lo bayangin. juta. Iya udah download tuh, udah pasti aman gak sih? Jadi kayak 20 juta orang di luar sana sudah menikmati dan aman-aman aja sampai sekarang. Oke. Itu jadi bahan, istilahnya bahan Pertimbangan lo. gue lah ya. Betul. Ah, ada lagi nggak? Nah yang ketiga, Apa? ini relate deh sama kehidupan lo sehari-hari sebagai food blogger, Apa tuh? yaitu sosial media. Nah sekarang lo harus lihat sosial media dari sebuah peminjaman aplikasi itu
Udah checklist biru belum? Centang biru tuh penting Centang juga biru, ya. iya, Oh, verified oke, itu oke, artinya. Oke, tapi menurut lo nih, ada nggak sih kayak pinjaman online yang baik tuh seperti apa sih? Masih nggak tahu juga. Gak tahu bro. Astagfirullah, Kasih gue tahu jelasin dong. nih. Oke. Makanya lu kan sebagai food blogger, siapa tahu lu mau jadi usaha kuliner. Pengen banget, Ini banget. informasi penting buat lo. Yes, apa tuh? Yang pertama, ketika lo sudah download atau lo sudah install aplikasi yang namanya Kredit Pintar, lo harus lihat tuh peminjaman aplikasi Kredit Pintar itu lo transparan banget ada di situ. Transparan kayak gimana sih? Transparannya adalah ketika lo pinjam 10 juta misalnya, benar-benar dana yang masuk ke lo adalah benar-benar 10 juta. Itu benar-benar tanpa potongan biaya di awal. Bener. Oh, karena gue pernah nemu nih, kayak ada satu platform gitu ya. Gue pinjam 10 juta, yang ditransfer ke gue cuma 9 juta doang. Nah, ada biaya Ada adminnya biaya kakak, adminnya. biaya ininya kakak, biaya itunya kakak. oke. No, di Kredit Pintar tanpa potongan biaya di awal. Itu yang harus lo lihat peminjaman online yang baik yang benar adalah itu tanpa tanpa potongan biaya. Itu udah paling penting. Oke, wah gampang banget ya ternyata ya. Terus juga transparan dan segala macam. Tapi nih ada satu pertanyaan yang penting banget yang harus gue tanyakan. Apalagi? Cairnya berapa lama? Nih, Berhari-hari nggak? kayaknya lo masih gak yakin ya? Gak yakin gue. Nah, nih, Kredit Pintar itu kan peminjaman legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Betul. Jadi, kau bisa dapetin pinjaman tuh mulai dari 600.000 sampai dengan 20 juta. Oke. Nah, pertanyaan lo yang tadi, 20 juta itu bisa dapetin kira-kira berapa Nah, menit atau berapa lama? Itu pertanyaan gue. 30 menit aja. 30 menit 30 doang? menit aja. Jadi, Wow. misalnya lo ntar sore atau ntar malam mau usaha, lo sekarang install aplikasi Kredit Pintar, itu bisa langsung Oke, cair. berarti ini kalau sekarang ini gue udah punya ide usaha, gue mau bikin usaha sesuatu gitu ya, bisnis. Terus sekarang juga nih, ntar setengah jam lagi udah cair duit langsung masuk ke rekening gue. Yes! Oke, sebentar. Coba, nih. Gue langsung download aja Kredit Pintar ya kan Caranya lo namanya. download di Google Play Store. Coba Kredit Pintar. Kredit Pintar. Tuh download. Oke, langsung nih berarti ya. Gampang banget, transparan segalanya. Udah. Sorry ya, gue mau jadi pengusaha dulu. Gila sombongnya. OTW pengusaha. Oke. Terus ingat pencairan ini juga tidak dipotong biaya awal. Nah, itu. bener, Ini yang gitu penting ya. nih. Jadi bener-bener transparan. pinjaman gue langsung semuanya full masuk ke rekening gue, ya nggak Yes. sih? Nah, jadi tadi kan sudah seru banget ya kita ngobrol-ngobrol barengan sama pengusaha sukses Tuh. yang udah bisa bikin bisnis kuliner bertahun-tahun ya kan. Dan ini udah pasti jadi inspirasi buat gue juga dan juga pasti sobat pintar nih di rumah yang pengen jadi pengusaha tuh udah dapet sekarang idenya, caranya kayak gimana, nggak usah khawatir lagi soal modal gitu. Betul banget, Sobat Pintar. Yang namanya usaha itu pasti ada kendala. Hutang atau pinjaman bisa jadi malah suatu kunci kesuksesan. Yes. Asalkan kita bisa memanage hutang tersebut ke arah yang lebih produktif, Benar. memanage keuangan lebih baik, dan yang pasti peminjaman modal usaha di tempat yang tepat. Betul. Salah satunya di Kredit Kredit Pintar. Nah, gitu tadi Sobat Pintar, episode kali ini kita sudah grebek kuliner nih. Betul. Banyak banget di Kota Bandung ya. Yes. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya, Grebek Kuliner bersama Kredit Pintar. Saya Jagat Sidayoda dan Safira Putri pamit. bye-bye! Halo Sobat Pintar, apa kabar semuanya? Halo Sobat Pintar, apa kabar semuanya? Masih bersama gue, Jagat Sidayoda. Kali ini kita masih ada di acara Grebek Kuliner. What's up? Nah, ini dia nih Gato. Nih, kita udah dari Jalan Wetan. Ulang ya, Jalan Wetan lagi salah. Jalan Gempol. Ini yang daging telur keju. Daging telur Ini yang keju. strawberry coklat. Strawberry coklat. Oh, ini yang manis nih yang Oke. ngasih. Ya. Kita cobain aja satu-satu ya. Cut. Blocking masnya di sini boleh? Silakan. Lu dulu ya, Oh, gue seru dulu ya. banget kan lu yang mancing. Rolling. Kita ngobrol. Gara-gara Pagino. Oke. Action. Wah, seru banget ya. Pintar bersama Kredit Pintar.